Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 6 yang Bapak cintai? Semoga kalian semua tetap keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa seperti biasanya. Berdoa mulai. Dalam pertemuan kali ini kita tetap di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, lanjutan dari pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Di antaranya bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa jenis penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Orang Madura mengenalnya dengan bawang bebeng merah. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakaian bawang merah terbanyak adalah di Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Anak-anakku sekalian, coba amati gambar buah nanas di samping. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting dan berguna bagi tubuh kita. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di negara Filipina, Thailand, dan di Indonesia tercinta ini, yang berpenduduk sekitar 555 juta jiwa. Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di Indonesia. Seperti yang pernah Bapak cantumkan di pembelajaran kemarin, di Kecamatan Sungai Api, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan sekitar 34 juta rupiah sampai 42.500 juta per tahunnya. Penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar 2.830.000 rupiah sampai 3.540.000 rupiah. Anak-anakku sekalian, kita hidup di Indonesia bangga sekali karena tanahnya subur. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di Indonesia tumbuh-tumbuhan banyak yang hidup sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Kita harus makan apa?
Masih ingatkah kalian dengan sila-sila Pancasila? Bersyukur termasuk dalam penerapan Pancasila keberapa ya? Mari kita ingat-ingat kembali. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, berlambangkan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambangkan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dalam penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Anak-anakku sekalian, marilah kita mencoba mengamati gambar di samping ini. Kemudian kita simak, kita lihat, dan kita tentukan masuk ke pengamalan sila yang keberapa. Gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, 4, dan 5. Gambar nomor 1 menurut Bapak termasuk dalam pengamalan sila ke-1. Gambar nomor 2 juga termasuk dalam pengamalan sila ke-1 karena masih berhubungan dengan agama. Gambar nomor 3 juga termasuk dalam sila ke-1. Selanjutnya gambar nomor 4, solidaritas, termasuk dalam pengamalan sila kedua. Gambar nomor 5 termasuk dalam pengamalan sila kedua. Apakah jawaban kalian sama dengan yang Bapak jawaban? Kalau sama, bagus. Anak-anakku sekalian, menghargai karya buatan orang lain juga termasuk dalam pengamalan Pancasila kedua. Pernahkah lihat patung? Di manakah ini? Yang pertama, ini adalah patung buaya dan hiu. Ya, ini terletak di depan Bonbin atau kebun binatang, mengingatkan sejarahnya terjadinya kota Surabaya. Sura berarti hiu, baya berarti buaya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Mengenal karya seni patung. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi,
serta dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat menggunakan teknik-teknik tertentu. Apa saja fungsi pembuatan patung? Yang pertama, patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. 2. Patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan atau taman atau tempat-tempat lainnya. 5. Patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Jadi, macam-macam dari patung itu ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebagai tugas awal yaitu tugas mandiri yang kalian harus kerjakan, yang pertama, salinlah rangkuman materi ini ke buku catatan dengan tulisan yang rapi dan bagus. Yang kedua, menurut kalian, bagaimana caramu mensyukuri anugerah Tuhan berupa adanya tumbuhan di sekitar kita ini? Yang ketiga, apakah perbedaan karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi? Yang keempat, tahukah kamu nama patung di bawah ini dan di manakah patung ini berada? Ya, semuanya ini ditulis dalam buku catatan yang harus kalian kumpulkan. Selamat mengerjakan. Anak-anakku sekalian, mungkin cuma ini yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan yang kedua ini. Kita tetap disiplin protokol kesehatan karena demi kesehatan kita bersama. Apapun pandanganmu soal COVID-19, mari disiplin protokol kesehatan untuk melindungi kamu, keluarga yang tercinta, dan lingkungan tempat kita berada. Yang pertama, pakai masker jangan lupa, rajin-rajin cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Semoga kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.